Assalamualaikum Mas Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, dan semangat walaupun pundak masih rasanya nggak tahu kayak apa ya. Tapi alhamdulillah harus tetap semangat dan bahagia. Oke, harus selalu bahagia ya. Yang jelas kesehatan itu sangat penting intinya seperti itu. Oke Mas Nana, untuk PI 4 kali ini temanya adalah evaluasi pengembangan proses pembelajaran. Oleh karena itu fokus pendampingan 4 ini adalah observasi pembelajaran di kelas jenengan untuk melihat penerapan budaya positif, terus pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian nanti ada penilaian observasi praktek pembelajaran. Tapi sebelumnya Mas Nana, kita refleksi dulu pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan dalam 1 bulan terakhir, itu mengenai modul 2.3 sampai dengan 3.1. Monggo boleh diceritakan apa yang sudah jenengan dapatkan, sudah jenengan pelajari, kemudian capaian yang sudah didapatkan. Boleh diceritakan, monggo. Baik, terima kasih Bu Yuli. Dalam 1 bulan terakhir ini kita kan sudah masuk ke modul 2.3 dan 3.1. Di modul 2.3 ini terkait dengan coaching untuk supervisi akademik, yaitu tentang apa ya, bagaimana kita mengcoach, menjadi coach dan menjadi supervisor juga atau pengamat juga terhadap coach atau coaching. Kita melihat bagaimana pelaksanaan mereka sedang mengcoaching coachingnya. Saya sebagai supervisor kebetulan kemarin untuk didemonstrasi kontekstualnya, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana cara hadir sepenuhnya seperti apa, mendengarkan dengan aktif seperti itu. Jadi dalam coaching untuk supervisi akademik ini menjadikan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk bisa menggali potensi dari coaching yang sedang kita coaching. Misalkan saya berperan sebagai coachnya, menggali potensinya, kemudian memaksimalkan potensi yang dia punya. Seperti apa sih apa yang dia punya, apa yang dia miliki untuk digali. Tetapi dalam coaching ini bukan total kita terus mengajari, tapi kita hanya mengambil mengambil nilai positif atau menggali informasi yang ada di coaching ini. Jadi intinya coaching ini bukan untuk menggurui lah, tetapi untuk menggali potensinya saja. Nanti setelah digali potensinya, biarkanlah dia yang akan menyelesaikannya sendiri ketika punya permasalahan. Seperti itu untuk coaching supervisi akademik. Di modul 3.1 ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kemarin sudah dibahas di ruang kolaborasi bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran memang banyak sekali dilema etika antara apa yang kita yakini ternyata berbenturan dengan hal-hal yang lain. Tetapi hal yang positif tentunya kalau dilema etika, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Di sana sudah ada 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip dan 9 langkah pengujian untuk penyelesaian dari dilema etika tersebut. Nah, kemarin juga sudah direfleksi, di ruang kolaborasi didiskusikan tentang masalah yang ada di kelompok saya, itu terkait dengan kenaikan kelas. Dilemanya, anak ini tidak aktif di sekolah, tetapi harus dinaikkan kelas. Jadi dilema itu yang sering kali muncul, sehingga memang harus diuji dan diselesaikan atau diambil keputusannya. Begitu Bu Yuli terkait dengan modul 2 dan 3.1. Luar biasa pemahamannya ya. Terus apa yang sudah diambil dari pembelajaran daring tentang coaching dan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sudah jenengan pahami, dan alhamdulillah juga sudah dipraktekkan itu bahwa coaching itu bukan istilahnya menggurui dan memberikan solusi, tetapi membantu coach untuk menggali apa yang dimiliki oleh coach, potensi yang dimiliki oleh coach, memaksimalkan potensi tersebut agar secara sadar coach itu bisa menyelesaikan, mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan itu juga jenengan sudah pahami betul bahwa
untuk mengambil keputusan itu tidak serta-merta, tidak langsung. Jadi harus menggunakan 4 prinsip, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 9 langkah untuk pengujian. Nah, menurut jenengan nih, untuk 9 langkah pengujian itu apakah harus semua dilaksanakan, apa cukup sampai beberapa langkah tok? Sebenarnya kalau untuk penyelesaian dilema etika yang memang sudah harus tahu fakta-faktanya, kan di situ ada fakta unik menariknya apa saja dulu nih. Dan memang kalau masalahnya memang itu adalah dilema etikanya memang pelik, kasarnya seperti itu ya Bu ya, istilahnya pelik, harus 9 langkah. Tapi kalau mungkin dilema etikanya masih bisa diselesaikan dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, saya rasa mungkin hanya 4 atau 5 langkah saja itu sudah cukup. Kalau memang dirasa berat dilema etikanya, itu harus dipakai menggunakan 9 langkah itu, 9 langkah pengujian. Dan prinsipnya juga bisa menggunakan beberapa prinsip, tetapi bukan, misalkan prinsipnya kan ada yang berbasis nilai apa kemarin, kepedulian, kemudian ada aturan gitu ya. Mungkin bisa menggunakan 2, tetapi yang menjadikan pokok prinsip ini hanya 1 yang menjadi utamanya. Dalam langkahnya saya rasa kalau masalahnya atau dilema etikanya tidak terlalu pelik, itu cukup 4 atau sampai 5 langkah saja, tetapi tetap harus dilaksanakan dengan cara berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang berkepentingan, begitu. Berarti menurut jenengan urgensinya ya, gitu ya. Kalau misalkan masalah itu urgensinya misalnya kadarnya cukup ringan, itu mungkin 4 sampai 5 itu. Tapi kalau misalkan dirasa masalahnya itu lumayan urgensinya harus cepat, keputusan harus tepat, itu harus 9 langkah itu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali pemahamannya. Semoga nanti itu akan berguna untuk jenengan juga dalam menghadapi masalah-masalah di sekolah juga, seperti itu. Jadi memang kolaborasi dan komunikasi intens dalam pengambilan keputusan itu harus selalu dilaksanakan agar keputusan itu tidak sampai kita berurusan dengan hukum, kan, seperti itu. Oke, kita langsung ke praobservasi, Mas. Nah, tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai bagian-bagian mana saja yang menjadi fokus pengembangan pembelajarannya nanti, kemudian untuk menggali apakah ada tantangan yang kedepannya harus kita cari solusinya bersama, seperti itu. Gimana? Apa kegiatan ini jenengan sudah siap? Insya Allah saya siap. Kegiatan ini harus siap. Harus siap. Oke, Mas. Untuk nanti materi apa yang akan diajarkan? Pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE ini, saya mengambil materi mata pelajaran IPAS. Ya, kemudian untuk fokus materinya adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Gangguan dalam dan kelainan sistem gerak manusia. Kelainan sistem gerak manusia ya. Khusus di gerak ya, Mas ya. Gerak. Berarti materi kelas 6 ya. Kelas 6. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan jenengan capai apa saja? Untuk tujuan pembelajarannya sih yang pertama ini nanti menggunakan infografis yang sudah saya print secara sederhana. Nanti siswa diharapkan mampu memahami cara-cara pencegahan untuk mencegah penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak tubuh manusia dengan benar. Kemudian nanti dengan video. Yang pertama yang jelas menggunakan video karena medianya ada beberapa. Yang pertama dengan menggunakan video nanti peserta didik atau siswa mampu yang pertama mengidentifikasi tentang penyakit dan kelainan yang menyerang sistem gerak manusia. Kemudian dengan infografis nanti anak diberikan stimulus gambar, anak bisa mencari atau mengidentifikasi bagaimana cara mencegahnya dari sistem gerak manusia tersebut. Kemudian nanti juga saya buat
sedikit ada games atau sedikit ya biar mereka bergerak gitu ya Bun. Itu nanti menggunakan gambar kartu bergambar yang saya masukkan ke amplop, kemudian anak harus bisa menempel apa sih ini penyakitnya disesuaikan dengan gambar dan deskripsinya gitu. Dan terakhir nanti dengan diskusi kelompok siswa ini mampu mempresentasikan atau menuangkan apa yang sudah dipelajarinya dengan berbagai macam cara. Nanti saya arahkan anak untuk mau presentasi, nanti bisa juga dengan menggunakan kata konsep atau yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran itu berarti ada 4 ya tujuan pembelajarannya dengan berbagai macam media yang digunakan. Itu intinya nanti adalah siswa mampu untuk mengidentifikasi penyakit apa yang berhubungan dengan organ sistem gerak, kemudian cara mencegahnya kan seperti itu. Oke, kemudian dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan apa yang hendak jenengan capai? Karena ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, saya ingin sekali belajar lebih lanjut lagi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan KSE tentunya Bu. Jadi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan sebelumnya ini kan hanya sekedar pembelajaran berdiferensiasi saja, dan itu pun masih sangat sederhana. Nah, nanti kedepannya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE di mata pelajaran yang lain. Kemudian juga selain itu area pengembangannya saya ingin sekali sering-sering melaksanakan asesmen yang menggunakan berbasis TIK, menggunakan word wall, kemudian live worksheet. Itu karena anak ini ternyata lebih tertarik dengan menggunakan teknologi saat ini yang ya masih hubungannya dengan kodrat zaman ya Bu. Jadi area pengembangannya ke sana. Selain itu juga kaitannya dengan KSE atau kompetensi sosial emosional, karena kita tahu bahwa kita tuh harus mengajar anak itu bungah ya Bu, senang, menyenangkan. Jadi kita harus tahu anak ini siap belajar atau mengikuti pembelajaran ini dengan senang dan tanpa ada paksaan dan embel-embel di belakang masalah di rumah atau yang lain. Jadi yang jelas pengembangan pembelajaran yang menyenangkan, gembira, tapi tidak luput dari yang namanya bobot pembelajaran. Jadi walaupun menyenangkan tetapi tidak keluar dari koridor yang semestinya kan seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kemudian area pengembangan yang akan dicapai, itu strategi apa yang dilakukan nantinya dalam pembelajaran nanti? Yang jelas kalau untuk pembelajaran yang menyenangkan itu otomatis kita harus banyak sekali menggunakan metode-metode yang menarik. Metode-metode TGT biasa yang games turnamen itu sepertinya sangat menarik untuk siswa. Kemudian juga strateginya saya mencoba untuk membuat lagi, karena sudah pernah membuat multimedia pembelajaran interaktif. Ini yang diintegrasikan dengan situs YouTube, kemudian untuk asesmennya juga ada sedikit game sederhana. Jadi kedepannya mengembangkan lagi multimedia pembelajaran interaktif yang menggunakan berbagai aplikasi lainnya. Belajar juga sih Bu untuk itu. Jadi strateginya yang pertama menggunakan metode TGT agar pembelajaran itu lebih menarik, kemudian mengembangkan multimedia pembelajaran berbasis TIK, kemudian mungkin bisa ditambah lagi lah untuk pembelajaran diferensiasinya yang disiapkan apa? Pastinya kalau pembelajaran diferensiasi saya akan berusaha untuk menggunakan alat peraga konkret ya. Misal pada mata pelajaran IPAS ini biasanya ada yang namanya benua. Benua ini kan otomatis kalau untuk menghadirkan si benua ini kan sudah tidak mungkin. Tapi kebetulan di sekolah konkretnya alat konkret, bukan konkret sih ya Bu, lebih ke mungkin mininya dengan global, dengan
apa itu nanti membuat beberapa apa namanya miniatur terkait dengan apa sih benua, kemudian apa pegunungan apa, karena di materi kelas 6 ada bisa menggunakan miniatur model lah ya, seperti itu. Oke. Nah, yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan jenengan nih, apakah jenengan juga menggunakan alat peraga konkret atau kontekstual? Kalau untuk saat ini, untuk yang kontekstual karena hubungannya dengan penyakit ya, tapi kalau misalkan halnya dengan sakit pinggang atau apa kan kita memang sudah punya di badan kita sendiri. Kontekstualnya seperti itu, tetapi kalau untuk media total untuk kontekstual di materi ini sepertinya belum, tapi masih menggunakan media apa namanya yang berupa gambar yang ada di video. Iya. Oke. Nah, apakah jenengan mendapatkan kendala nih? Kendala apa yang jenengan hadapi sebelum atau pembelajaran yang sebelumnya terjadi? Monggo bisa diceritakan. Karena kemarin saya sempat membuat asesmen menggunakan TIK, aerobatik asesmen seru berbasis TIK ini, kendalanya sama Bu, kita terkait dengan jaringan. Itu yang menurut saya sangat-sangat membuat saya itu tidak ada solusinya. Cuma solusinya akhirnya ya sudah, kita menggunakan kertas dan pensil, kita menggunakan kertas, tapi saya coba untuk yang asesmen seperti kuisisnya ini dengan mode PR. Jadi anak bisa mengerjakan di rumah ketika sinyal mereka di rumah baik. Begitu juga dengan word wall, live worksheet itu bisa dilaksanakan di rumah asalkan multimedia pembelajaran yang saya buat kemudian diinstal oleh anak ini juga langsung terintegrasi dengan jaringan internet. Mereka pasti akan bisa melaksanakannya. Oke. Jaringan internet. Jadi menurut jenengan kendala penggunaan multimedia interaktif yang memang berbasis TIK ini kan tidak lepas dari jaringan. Nah, itu ada juga berarti jenengan menggunakan plan B ya. Itu menggunakan pensil dan kertas. Untuk word wall, tugas-tugas atau asesmen yang menggunakan jaringan itu apabila jaringannya terganggu itu diberikan sebagai PR ya, pada saat anak bisa jaringannya mulai normal itu bisa mengerjakan. Oke. Selain itu Mas, misalkan untuk pembelajaran kita kali ini lah ya, pembelajaran yang lalu pun boleh, kalau semisalnya sama sekali tidak ada jaringan, kira-kira jenengan apa yang bisa jenengan lakukan? Tapi ini media tetap harus ada, itu seperti itu kan. Nah, itu apa yang bisa jenengan lakukan? Sebenarnya sih kalau untuk pembelajaran-pembelajaran sebelumnya terkait dengan asesmen ataupun media pembelajaran yang berbasis TIK ini sangat sulit. Ini biasanya saya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ini gimana ya Bu? Saya kan bingung ya. Kadang nggak punya solusi. Saya nggak punya solusi. Akhirnya kadang ngobrol dulu nih dengan teman-teman ini gimana. Akhirnya kadang kalau misalkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memang sangat susah untuk dengan menggunakan jaringan internet, saya biasanya bawa keluar untuk outdoor learningnya ini, karena materinya biasanya di outdoor learning ini menggunakan di mata pelajaran IPAS. Kemudian di matematika pun kemarin karena medianya untuk secara jaringan ini sangat susah, saya menggunakan ya apa saja yang ada di lingkungan saya. Misalkan kemarin dengan materi matematika yang jarak rumah A ke rumah B ini sekian kilometer, kemudian mau dipasang bendera berapa meter, nanti benderanya berapa. Akhirnya saya kontekstualkan di lapangan, jaraknya dari sini sampai ke sana, kemudian setiap ini akan ada pulpen begini. Akhirnya bisa juga ternyata. Berarti dengan menggunakan apa saja yang ada di lingkungan sekolah untuk bisa dijadikan sumber belajar. Itu sih. Oke, jadi poinnya misalkan kita inginnya anak mengikuti zaman ya, mengikuti zaman, tetapi memang jaringan di sini juga sering terganggu. Jadi jenengan mengambil solusi, mengambil tindakan bahwa setelah berkolaborasi dengan rekan sejawat, ternyata rekan sejawat memberikan solusi juga, masukan itu kenapa tidak kita menggunakan media yang ada di lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran menurut jenengan tidak melulu di kelas, tetapi anak juga memiliki pengalaman langsung
walaupun dengan media yang sederhana, tetapi intinya tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, luar biasa sekali. Kolaborasi dengan rekan sejawatnya juga sungguh perlu dicontoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Kemudian apa yang jenengan lakukan untuk pembelajaran tetap berjalan, tetapi dengan menggunakan sumber belajar yang paling dekat dengan siswa itu juga dimaksimalkan. Oke Mas Nana, kegiatan praobservasi ini sudah mendapatkan poinnya, kemudian nanti kita akan langsung ke observasi. Baik. Tuh, monggo apa mau dipersiapkan terlebih dahulu? Saya persiapkan dulu ya, karena anaknya kayaknya masih pelajaran agama. Nanti setelah itu saya minta izin ke guru agama untuk langsung bisa kita mulai siap-siap dulu. Oke. Gitu. Ditunggu ya. Siap Ibu, dan mohon izin terima kasih waktu dan kesempatannya di PI kali ini. Saya juga sangat berterima kasih bimbingannya selalu diberikan masukan, kritik dan saran untuk lebih maju lagi, dan yang pasti terkait dengan guru penggerak ini yang selalu saya gaungkan bahwa kita tuh harus memiliki 3K: komunikasi, kolaborasi, dan konsisten. Itu yang harus saya menjadi kunci lah ya. Kunci saya untuk bisa belajar lebih baik lagi ke depannya, karena kita belajar sendiri untuk maksimal sudah tidak mungkin bisa. Pasti kita harus bisa berkolaborasi dengan yang lain. Dan yang jelas tetap reflektif. Saya masih tetap harus menyadari diri saya bahwa saya masih banyak kekurangan, dan kedepannya memang perlu banyak belajar dan menggali apa yang saya punya begitu terkait dengan guru penggerak. Terima kasih Bu Yuli. Saya akan mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, silakan monggo Mas Nana. Karena memang tugas saya mendampingi jenengan, jadi saya sudah beberapa kali menyampaikan jangan sungkan kalau misalkan mau berbagi, yaitu kan siapa tahu kita akan mendapatkan solusi, kan seperti itu. Jadi ya ginilah enak bicara itu nanti agar apa yang menjadi permasalahan itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Itu Mas Nana. Jadi nanti kegiatan observasi ini berlangsung 90 menit. Monggo seluasa biasa jenengan menyampaikan materi, hanya saja memang poinnya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Baik. Gitu. Kemudian penerapan budaya positif juga. Baik. Monggo dipersiapkan. Terima kasih banyak ya Bu.